datang di hadirat-Mu, bersujud, bersyukur. Ku mengangkat kedua tanganku, ku buka hatiku, ku menyembah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, yang ku rindukan. Ku ingin lebih dekat, semakin dekat bersama-Mu Bapa. Oh, dekat erat aku dalam pelukan kasih-Mu. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara. Mari kita perkatakan firman Tuhan, Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu Jemaat GBI Ujung Menteng yang akan mengikuti ibadah live streaming, kita sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lepaskan. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Mari saudara, di hari yang Minggu ini, yang hari yang kudus ini, kita siapkan untuk fokus, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh mempesona diriku Tuhan. Engkau menggetarkan hatiku Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal Dia. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur
hidupku, sepanjang umur hidupku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, hadirat kudus-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Mu. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu kami rindu, hadirat-Mu Tuhan kami rindu, menikmati hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, ya Allah yang hidup. Ya Rabba, ya Bapa, ya Rarararabu, ya Rararabu, ya Rabba, si ya Rararaba, si mari menyembah, menyembahlah yang hidup. Ya Rabasika haleluya, ku sembah Kau Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat Perjanjian Lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah secara online di tempat ini. Kita percaya kita ada di tempat ini semua oleh karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan saja. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan hari ini. Dan kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, jikalau Tuhan sudah ambil bagian di dalam setiap hari-hari yang kami jalani. Sampai hari ini kami boleh merasakan campur tangan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami, itu semuanya seizin daripada Tuhan. Dan jikalau sampai hari ini kami masih dimampukan untuk melalui hari-hari ini, juga bukan karena kekuatan kami. Terima kasih banyak Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami secara pribadi maupun hidup kami, keluarga kami Tuhan, semuanya aman dalam perlindungan daripada Tuhan. Izinkan kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, dan biarlah firman-Mu membukakan setiap kami Tuhan. Kami ingin mempelajarinya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil sepanjang sebulan ini tentang pahlawan iman. Karena memperingati di bulan November adalah Hari Pahlawan, maka tema daripada kebenaran firman Tuhan sebulan penuh ini adalah tentang pahlawan iman. Bapak Ibu terkasih, pada minggu pertama kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang pahlawan iman. Dan saya boleh mencatat pahlawan itu adalah, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang menonjol, orang yang berani untuk mempertahankan iman. Dia itu pembela iman. Dia menegakkan kebenaran dan keyakinan dan kepastian
yang pokok sentralnya ada di dalam Yesus. Seorang pahlawan itu adalah hero, patriot, yaitu pecinta tanah air, pembela tanah air. Jadi bisa dikatakan adalah pahlawan itu adalah orang yang memiliki keahlian khusus, orang yang memiliki keunggulan khusus lebih daripada orang yang di samping kanan kirinya. Dan bisa dikatakan lebih daripada orang lain. Seorang pahlawan pasti dia akan berbeda dengan banyak orang. Dia punya kelebihan, dan seorang pahlawan itu tidak mudah. Menjadi seorang pahlawan itu tidak mudah. Tetapi dia harus punya kekebalan, dia harus punya kekuatan, dia harus punya kehebatan diri sendiri, kepercayaan diri sendiri. Selain Tuhan yang menentukan dirinya untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi seorang pahlawan iman. Jadi, seorang pahlawan iman, dia itu harus bisa melalui segala proses demi proses. Prosesnya begitu banyak Bapak Ibu. Namanya juga pahlawan iman. Dia memiliki sesuatu power, dan dia harus bisa melalui berjuang penuh untuk bisa bisa diandalkan. Karena Tuhan itu percaya dengan seseorang ini. Puji Tuhan. Jadi dia memiliki daya tahan dan kekuatan yang luar biasa, khususnya di dalam Tuhan Yesus. Syarat yang kedua, Bapak Ibu, syarat yang kedua untuk menjadi pahlawan iman adalah optimis. Tahu Bapak Ibu, arti optimis adalah rasa percaya diri, berpengharapan yang baik kepada masa depan. Dia berpikiran positif tentang yang depan. Pikirannya itu adalah hal yang baik-baik. Dia tidak berpikir tentang hal yang buruk di depan sana. Dia tidak berpikir hal-hal yang nggak masuk akal di depan sana. Karena dia optimis, dia percaya diri. Saya pasti akan sanggup untuk maju ke depan. Itu orang optimis, ya. Jadi orang optimis, pahlawan itu kalau dia tidak memiliki rasa percaya diri, optimis, tiba-tiba dia mengaku kalah aja dia tidak percaya diri, dia mau ke depan, aku ke depan atau enggak ya, aku maju atau enggak ya. Kalau orang yang pelin-pelan, bimbang semacam ini orang ini tidak diperkenankan untuk menjadi pemimpin, tidak diperkenankan menjadi pahlawan, tidak diperkenankan menjadi orang yang dipercaya untuk berperang di depan. Sekali lagi, ini masa peperangan Bapak Ibu. Tuhan membutuhkan orang yang siap-siap berperang. Kita punya mental orang yang mau berperang. Kita punya mental seorang prajurit. Di syarat yang kedua ini, kita akan belajar dari Raja Daud yang mau dipakai oleh Tuhan. Walaupun Raja Daud ini punya banyak kekurangan, pengalamannya itu masih cetek dibandingkan orang-orang yang lain, dibandingkan abang-abangnya. Dia masih muda, dia masih kemerah-merahan, dan dia hanya bisa mengembalakan domba hanya 2-3 ekor saja, beberapa ekor saja dombanya. Dia tidak punya pengalaman untuk berperang, dan dia tidak punya pengalaman untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi dia bisa dipilih menjadi raja kepada bangsa Israel yang sudah mulai besar pada waktu itu. Ya, dia dipakai Tuhan menjadi pahlawan. Pada waktu itu 1 Samuel kita akan baca dulu, 1 Samuel 17 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini, akan pergi melawan orang Filistin itu. Banyak orang akan tawar hati, banyak orang akan takut, banyak orang akan putus asa, banyak orang akan menyerah sebelum bertanding. Ketika menghadapi masalah besar, dia beranggapan, nanti aku kalah menghadapi ini, nanti aku gak sanggup untuk menghadapi masalah ini. Banyak hal-hal yang di pikiran benaknya. Ketika dia menghadapi masa depan yang curam, dia akan berkata, saya tidak sanggup, saya tidak akan bisa melangkah, saya mundur dulu aja lah. Saya harus persiapan, saya harus medit dulu, saya harus dulu, penjaga stamina dulu supaya kuat, supaya imannya tumbuh. Tetapi Daud enggak. Di dalam ayat 45 dikatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kutantang itu. Daud itu sangat optimis. Dia percaya diri.
Dia mengandalkan bahwa dia itu memiliki Tuhan yang besar. Dia percaya bahwa bukan dirinya lagi yang ada di situ. Dia hanya punya pengalaman, singa aja aku bisa sobek, bisa sejambutnya saya jambak. Bisa saja aku menghadapi singa sehingga tidak bisa menerkam domba-dombaku. Dari pengalaman semacam itu dia utarakan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Mungkin secara kekuatan manusia dia berkata meremehkan Daud. Tapi karena Daud percaya diri, dia maju dulu sebelum bertanding. Dia percaya diri. Walaupun apa ini kecil, aku ini adalah anak Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, jemaat yang mengasihi Tuhan, berapa tahun kita menjadi ibadah, menjadi jemaat untuk beribadah. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini apakah Bapak Ibu Saudara masih mengakui bahwa Allah kita itu adalah Allah yang besar? Amin. Jika kita mengakui Allah kita itu adalah Allah yang besar, maka kebesarannya itu akan mengatasi segala masalah-masalah yang besar yang ada di depan kita. Masa pandemi yang besar pun dibandingkan dengan kebesaran Tuhan itu juga bisa akan sirna semuanya. Sefanya 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seorang pahlawan harus optimis, Bapak Ibu sekasih. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat yang setia pun harus optimis. Percaya diri bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Percaya diri bahwa Tuhan itu pasti memberikan perlindungan yang sempurna. Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu pencobaan yang kita alami tidak melebihi segala kekuatan kita. Dan Tuhan tahu kondisi kita hari-hari ini. Saat kita lemah, Tuhan akan berikan kita kekuatan. Saudara percaya, aminkan itu. Jadi optimis, bukan pesimis. Itulah pahlawan iman sejati yang Tuhan pilih. Orang yang percaya diri, orang yang optimis, bukan pesimis, tawar hati, takut, dan lain sebagainya. Haleluya. Yang terakhir, kita akan belajar bersama-sama syarat menjadi pahlawan iman. Yang ketiga adalah tidak mementingkan diri sendiri. Kita baca dulu ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai dengan keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Apa Ibu? Inilah ciri-ciri seorang prajurit, ciri-ciri seorang pahlawan. Seorang pahlawan iman itu tidak fokus lagi sama kehidupan pribadinya. Dia bukan menuju kepada pribadinya, tetapi dia bisa fokus kepada tugas yang diembannya, tugas yang dipercayakan komandannya. Dia fokus kepada apa yang jadi perintah komandannya, dan dia taat benar kepada komandannya. Komandannya bilang kamu keluar sana, kamu ke Papua, kamu berperang sana, kamu ke Ethiopia sana, karena dia seorang prajurit, dia pahlawan yang siap untuk berjuang, siap menghadapi tantangan. Maka dia harus berjalan ketika komandannya bilang kamu harus pergi, saya pun harus pergi di situ. Itu ciri daripada syarat yang ketiga tadi. Jadi dia benar-benar dia tahu posisinya, bahwa dia itu adalah orang yang ditugaskan secara khusus oleh komandannya. Di sini adalah dikatakan adalah tidak mementingkan diri sendiri. Dia nggak paham ya mementingkan diri sendiri itu, padahal begitu pentingnya ya. Kalau kita lihat banyak orang itu kalau kita suruh milih yang mana, kesenangan pribadi atau kesenangan orang, pasti orang akan banyak memilih kesenanganku dulu lah, baru kesenangan orang lain. Aku dulu senang, baru orang lain senang. Jangan orang saya senang, saya nggak senang, saya kacau, saya apa? Ya, Yakobus 3 ayat 16 dikatakan begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Kalau ada iri hati dan mementingkan diri di sini, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kepentingan akan orang lain itu jauh lebih utama daripada kepentingan pribadinya. Itu adalah komitmen daripada pahlawan iman. Untuk mempertumbuhkan imannya, saya sudah nggak lagi mementingkan diriku sendiri, karena dia tahu dan sadar diriku pribadi itu sudah
ada di bawah tanggung jawab daripada Tuhan. Pribadiku itu sudah ada di dalam tangan Tuhan. Dan aku memikirkan banyak orang yang masih terikat, banyak orang yang perlu keselamatan, banyak orang yang perlu kesaksian, banyak orang yang perlu dibela, banyak orang yang harus diarahkan tentang kebenaran. Itulah tugas pahlawan iman. Dia berharap aku memiliki iman. Aku sebagai pahlawan iman, dia beriman kepada Kristus. Tujuan hidupnya adalah aku beriman kepada Kristus. Dia bertujuan supaya semua orang pun juga punya iman yang sama seperti aku beriman kepada Tuhan. Ya, jadi semua orang itu mendapatkan hal-hal sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau di dalam pahlawan-pahlawan secara duniawi saja Bapak Ibu, saya kesempatkan lihat gambar-gambar daripada kuburan makam pahlawan Kalibata. Saya lihat di situ ditata rapi kuburan pahlawan itu Bapak Ibu, ditata rapi, berjajarnya itu mungkin udah rapi, beda sama apa yang makam yang ada di Pondok Kelapa, Pondok Rangut beda. Setelah kita pelayanan di makam-makam orang-orang yang meninggal, banyak perbedaan kalau dibandingkan dengan makam pahlawan. Kenapa makam pahlawan dibuat serapi itu? Karena pemerintah atau seluruh rakyat Indonesia, seluruh lapisan masyarakat Indonesia, semua menghargai tentang perjuangan pahlawan pada waktu mereka hidup, pada waktu mereka mempertahankan, membela daripada Indonesia. Ya. Manusia saja, Presiden Jokowi saja bersama seluruh tim atau menteri semua menghargai. Bahkan pada saat acara ulang tahun kemerdekaan, para orang-orang terpenting di negara kita, mereka bisa upacara di makam pahlawan itu. Tanda penghargaan tentang perjuangan mereka. Jadi pahlawan itu saja dihargai oleh Presiden, dihargai seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Oleh karena perjuangan mereka kita bisa merdeka hari ini. Nah, tapi salah satu hal ada juga pahlawan tanpa jasa. Ada juga pahlawan tanpa jasa. Artinya apa? Pahlawan tanpa jasa itu artinya adalah pahlawan yang tidak dihargai. Dia tidak memperoleh kelayaan hidup. Mungkin mereka tidak memiliki dana pensiun, mereka tidak diperhatiin, mungkin hidup mereka tetap sama dari dulu sampai sekarang, bahkan mereka berjuang untuk kehidupan sendiri. Tidak ada apresiasi, tidak ada perhatian dari pemerintah. Itulah pahlawan tanpa jasa. Tapi pahlawan iman itu adalah orang yang ditugaskan khusus oleh Tuhan menjadi pahlawan kebenaran iman. Tuhan tidak akan pernah gak memberikan penghargaan yang layak. Tuhan akan memberikan penghargaan yang sempurna. Kita itu akan dihargai oleh Tuhan kalau kita menjadi pahlawan imannya Tuhan. Tuhan akan begitu spesial memandang kita. Bahkan nanti pada waktu Tuhan menjemput kita, Tuhan akan berikan mahkota yang terindah buat kita, yang sudah membela kebenaran, yang sudah mau dipakai menjadi pahlawan iman. Sekarang bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadi pahlawan iman hari-hari ini? Itu tergantung daripada kita. Tergantung daripada kita, ya. Jadi maukah kita dipakai oleh Tuhan? Yang pertama, yang kedua harus optimis, yang ketiga tidak mementingkan diri sendiri. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kita boleh bersama-sama bertumbuh. Tetaplah kita menjadi pahlawan iman. Pahlawan iman yang siap bertempur, siap untuk berjuang. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita itu melawan roh-roh yang di udara. Banyak musuh-musuh yang akan menimpa kita. Tapi percayalah, Tuhan kita, Tuhan yang besar. Dia tidak pernah berhenti memberikan pertolongan kepada kita setiap kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan, dan kami percaya Engkau yang menjadikan kami pahlawan-pahlawan iman-Mu yang sejati. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh mempertahankan iman kami, untuk kami tetap berjuang terus, berdoa terus untuk menuju kepada kesempurnaan menjadi pahlawan iman yang Tuhan benar-benar percayakan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan sudah berdoa. Yang percaya diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng.
kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Muda Hendra Nenggolan yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah umum dan ibadah anak GB Ujung Menteng Minggu 29 November 2020 akan tetap dilaksanakan secara online. Ibadah anak pukul 9 dan ibadah umum pukul 10 pagi. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17.00 sampai 18.00 akan diadakan menara doa Rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12.00 sampai 13.00 akan diadakan menara doa United Prayer Tower. Menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di Kanada, UC, Australia. Setiap hari Kamis pukul 19.00 akan diadakan rumah doa lokal. Kami menghimbau seluruh jemaat, aktivis dan penjemaat untuk bergabung di dalam menara doa. Dan seluruh kegiatan menara doa akan diadakan via Zoom. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing. Setiap hari pukul 9 malam. Tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Cool Community of Love GB Ujung Menteng akan tetap diadakan secara online. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum bergabung dalam Cool agar bergabung pada Cool yang terdekat atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Puji Tuhan, kembali pada tanggal 12 November 2020, kita telah menyalurkan bantuan kepada 10 keluarga yang terdampak COVID-19. Terima kasih kepada donatur yang telah berdonasi untuk jemaat yang terdampak COVID-19. Untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda, atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara Kristus Tuhan, mari angkat tanganmu, buka hatimu dengan iman percaya, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung jika kau memperkatakan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.